Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi semakin dekat. Hari ini, Presiden Joko Widodo sudah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000 untuk masyarakat Jayawijaya, Papua. BLT ini adalah pengalihan dari subsidi BBM ke subsidi langsung tunai untuk masyarakat yang membutuhkan. Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM selama 4 bulan, per bulannya diberikan Rp150.000, jadi totalnya Rp600.000. Hari ini telah dimulai di kantor pos Kabupaten Jayapura. Juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja, juga sebesar Rp600.000. Sinyal kenaikan harga BBM juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, tingginya harga minyak dunia yang bertahan di $100 Amerika per barel membuat beban subsidi energi dan kompensasi yang ditanggung semakin besar. Subsidi BBM yang diberikan selama ini tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati orang kaya. APBN Perpres kita menaikkan dari subsidi yang hanya tadinya 152,5 triliun, 3 kali lipat lebih. Ini 502,4 triliun. Kompensasinya melonjaknya sangat luar biasa. 18,5 triliun menjadi 252 untuk BBM saja. Ini untuk menahan supaya harga shock yang berasal dari luar, kalau itu tidak diabsorb, shocknya langsung menghantam ekonomi dan masyarakat. Kebijakan ini banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Mereka menilai saat ini belum tepat untuk menaikkan harga BBM subsidi, mengingat daya beli masyarakat belum pulih akibat pandemi COVID-19. Kalau saya pribadi sih menurut saya kurang tepat ya untuk kebijakan tersebut karena ya seperti kita tahu juga habis inflasi kemarin dampaknya pasti akan banyak ya dan kemana-mana ya karena kita tahu kalau Pertalite kan banyak banget nih yang gunain apalagi kalangan menengah ke bawah. Belum tepat dan belum sebanding karena 600.000 menurut saya angka yang masih sangat kecil. Untuk pendataannya sendiri kan ya kita tahu ya bansos belum tepat sasaran semua orang dapat gitu. Menurut saya sih belum ya Mas ya karena saat ini kan kita lagi baru bangkit nih baru mulai transisi juga. Jadi kayaknya kalau naik sekarang tuh belum oke sih kalau menurut saya. Harusnya sih mungkin pemerintah bisa menyesuaikan dulu ya mungkin di tahun depan ngelihat kayak sekarang kan ya lapangan pekerjaan juga lagi susah, banyak orang yang nganggur dan lain sebagainya. Kalau bantuannya cuma sekali, mobilitas kita tiap hari kayaknya nggak nutup sih Mas. Naiknya harga BBM subsidi dipastikan akan diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa dan membuat inflasi melonjak. Lalu mampukah bantuan langsung tunai mengurangi beban masyarakat miskin? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir dan tentu saja ini kita coba membahas mengenai apa yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat terutama berkaitan mengenai melonjaknya sejumlah harga pangan dan direncanakan akibat dari harga BBM dunia atau harga minyak dunia yang masih belum turun. Ini dimungkinkan kita juga akan merasakan kenaikan harganya. Tapi tentu saja ini masih belum diputuskan lebih lanjut. Mengingat tadi yang disampaikan apabila terus-menerus disubsidi maka tentu saja akan menjadi beban bagi APBN kita. Tetapi apabila tidak dinaikkan ini bisa mengakibatkan hal yang tentunya semakin berat dan kalau dinaikkan inflasinya yang semakin tinggi. Kalau inflasi tinggi ini yang akan kita bahas pada malam hari ini temanya. Inflasi makin tinggi, beban hidup makin berat. Apakah memang demikian? Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber dan 1 orang narasumber masih dalam perjalanan. Saya sapa terlebih dahulu satu persatu. Ada Pak Raden Pardede yang merupakan tim asistensi dari Menko Perekonomian. Pak Raden apa kabar? Sehat Pak Raden? Nah nanti kita mau lihat bagaimana kemudian strategi pemerintah untuk bisa membuat agar tingkat kemiskinan tidak semakin tinggi seperti yang banyak orang memprediksikan. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Peter Abdullah, Direktur Riset dari Kor Indonesia. Pak Peter selamat malam, apa kabar? Boleh pakai mic-nya Pak untuk bisa menyapa pemirsa. Selamat malam Mbak Mano. Sehat Pak Peter? Alhamdulillah sehat. Ada juga yang sudah bergabung bersama saya Pak Trubus Rahadiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik. Pak Trubus selamat malam. Selamat malam Mbak, salam sehat. Dan saya juga mau mempersilahkan Pak Edi Suparno yang merupakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI untuk bisa bergabung bersama kita di sini. Pak Edi selamat malam. Boleh mungkin bisa digunakan mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa Pak Edi. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat malam Mbak Begita. Sehat ya Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Ini kita tanya dulu deh ke Pak Peter. Pak Peter ini seperti buah si malakama ya ketika kita membicarakan mengenai kondisi saat ini.
Di satu sisi kita mulai bergerak naik loh, pertumbuhan ekonominya cukup baik, 4,3 sampai 5,2 prediksinya ya di semester 1 ini. Tetapi di sisi lain ada banyak harga yang kemudian naik, yang tentunya ini membuat angka inflasi juga makin naik. Apalagi ada rencana dalam tanda petik menaikkan harga BBM. Nah, Pak Peter seperti apa kemudian? Ya, ini nampaknya kenaikan harga BBM udah sulit untuk dibendung ya. Tanda-tandanya sudah semakin jelas ya. Kalau istilahnya hilalnya udah kelihatan ini ya. Karena bansosnya udah disalurkan ini Iya, udah dibagi. Tapi sangat saya berharap ya ada semacam mukjizat ya yang kemudian mencegah pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi. Saya masih berharap ya. Karena Pak Jokowi kan berpesan sekali lakukan kajian secara mendalam. Walaupun di sini ada Pak Raden, saya kira pasti bisa menjelaskan kajian yang sudah diberikan. Tetapi dalam catatan saya, ya dalam hitungan saya, belum semua opsi dibuka. Masih ada opsi lain yang tidak menaikkan harga BBM, yang saya kira masih bisa membantu kita menjaga APBN. Ya. Kalau kita bicara APBN, untuk tahun 2022 saya kira tidak mungkin lagi kita menyelamatkannya. Karena sebagian besar beban itu sudah terrealisasikan, apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani juga, bahwasanya beban subsidi sudah 500 dan diperkirakan akan menjadi 700 triliun, itu beban subsidi, itu kan artinya sebagian besar sudah tidak bisa dialahkan. Nampaknya yang akan dituju kan lebih ke APBN jangka panjangnya, ya di tahun 2023 mungkin. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya ini yang selalu saya sampaikan adalah harus benar-benar ditimbang risiko dari kenaikan harga BBM tersebut. Ya. Dan kemudian yang kedua, apa yang saya sampaikan tadi, apakah ada opsi lain? Ya. Dan menurut saya masih ada opsi lain. Apa itu? Nah, sebenarnya ya misalnya ya ini kita bicara tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Untuk tahun 2022 aja sebenarnya tidak banyak lagi yang bisa diselamatkan dari APBN. Karena defisitnya pasti akan melonjak, pasti ya. Beban subsidinya udah pasti besar. Ya. Dan kalaupun kita menaikkan harga BBM sekarang, itu yang akan diselamatkan untuk tahun 2022 tidak akan besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau kita bicara tentang kenaikan BBM, maka risikonya yang harus lebih dipertimbangkan. Yang diselamatkan tidak besar untuk tahun 2022 ya. Sementara risikonya jauh lebih besar. Tadi disampaikan oleh Mbak Mano, yang jelas adalah akan ada lonjakan inflasi. Ya, lonjakan inflasi ini tidak bisa kita anggap sepele. Ya, kenaikan inflasi itu akan menggerus daya beli masyarakat, ya, dan itu akan berdampak kepada hal-hal lain. Hitung-hitungannya Kor, kalau dengan prediksi kenaikan harga, itu inflasinya bisa menyumbang sampai berapa banyak? Tanpa kenaikan harga BBM, kita memperkirakan inflasi ada di kisaran 5-6%. Ya, tanpa kenaikan harga inflasi, harga BBM subsidi. Kalau dengan kenaikan harga BBM subsidi, perkiraan kita akan melonjak di atas 6, ada di kisaran 8-10%. Dan itu menurut kami dampaknya besar, ya, karena itu akan benar-benar menggerus daya beli masyarakat yang kemudian bisa menciptakan tambahan kemiskinan, ya, dan kemudian yang utamanya lagi mengganggu proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan saat ini. Nah, kalau kita tarik-tarik lagi, ya ini yang saya sampaikan tadi bisik-bisik sama Pak Raden, ini ada risiko reputasi pemerintah di sini. Ya, apa yang selama ini menjadi kebanggaannya pemerintah bahwasanya kita mampu menahan, menjaga perekonomian di tengah kondisi pandemi, kondisi gejolak global, itu kan bisa, itu yang kita kehilangan nanti. Ya, dan ujung-ujungnya kalau reputasi pemerintah di tahun politik bisa menjadi risiko politik. Jadi banyak risiko-risiko yang harus dipertimbangkan. Gejolak politik, Pak, kegaduhan politik itu juga akan mengganggu ekonomi. Jadi saya kira ini yang harus benar-benar dipertimbangkan. Apakah tidak ada opsi lain yang saya sebutkan tadi? Itu hitung-hitungan yang mungkin bisa jadi belum dituangkan. Apa memang begitu, Pak Edi? Kita coba tanya Pak Edi. Ya baik, terima kasih. Pertama, memang seperti yang sampaikan, saat ini sisa 4 bulan di tahun 2022 sudah tidak bisa banyak diperbuat. Karena kita sudah melihat 502 triliun subsidi sudah digelontorkan,
Artinya kalau kita melihat secara rasio pemberian subsidi itu kepada mereka yang berhak, itu hanya 20%, 20 maksimal 25%. Artinya apa? Sekitar 4 triliun dari total 5 triliun itu akhirnya terbakar untuk percuma. Tidak tepat sasaran, dinikmati oleh mereka-mereka yang justru memiliki kemampuan untuk membayar, untuk membeli BBM yang non subsidi. Nah itu yang pertama menjadi perhatian kita. Kalaupun sekarang ini ada beberapa opsi yang ditempuh dan tadi seperti disampaikan, kelihatannya sekarang hampir sudah bisa dipastikan akan ada penyesuaian harga. Itu istilah yang digunakan, penyesuaian harga terhadap BBM. Dan menurut hemat kami penyesuaian harga itu memang ya melihat kondisi yang saat ini mau tidak mau terlaksana. Karena apa? Kalau kita bicara sekarang untuk menyelamatkan subsidi akhir tahun ini dengan melakukan pembatasan, apakah kita tetap menambal, misalnya meningkatkan subsidinya, ya, atau kita mengurangi subsidinya kemudian menaikkan harganya, melakukan pembatasan untuk pembelian melalui digitalisasi SPBU atau sarana teknologi lain seperti yang sekarang dimiliki Pertamina, ada aplikasi My Pertamina, tetapi itu hanya menyelamatkan sampai dengan akhir tahun ini. Bagaimana tahun depan? Karena kita melihat tahun ini saja terjadi kenaikan signifikan dari penjualan mobil dan motor. Artinya apa? Ya konsumsi tahun depan diperkirakan akan naik lagi, otomatis seperti itu. Jadi kami di DPR dari awal sudah mengusulkan. Pertama, subsidi itu harus diubah pola atau mekanisme pemberiannya. Jangan kepada produk tetapi kepada penerima. Yang seperti dilakukan oleh pemerintah sekarang melalui pemberian bantalan sosial. Ya. Dan ini jangan stop di BBM saja, tetapi juga di LPG 3 kilo. Yang mana ini kita lakukan impor besar-besaran. Tahun 2023 telah diketok anggarannya 8,5 juta kiloliter yang akan kemudian diberikan dalam bentuk LPG 3 kilo. Jadi banyak hal ya. Kemudian juga sejak bulan April kita sudah menyuarakan di DPR. Tolong Perpres 191 tahun 2014 segera direvisi. Itu payung hukum yang diperlukan untuk memberikan pembatasan yang jelas tentang siapa-siapa saja berhak atas subsidi dan siapa yang tidak. Payung hukum itu diperlukan untuk memberikan pendefinisian terhadap penerima subsidi, termasuk juga penegakan hukumnya dan pengawasan tentunya. Nah itu juga kita sudah sampaikan. Berikutnya kita juga mengatakan bahwa ini loh kita banyak punya kesempatan memanfaatkan teknologi dan itu yang sudah dilakukan. Pertamina, My Pertamina aplikasi sudah menerima pendaftar 700.000. Jadi artinya apa? Peminatnya besar. Dan itu bisa dilakukan. Bahkan My Pertamina sudah melakukan praktek di lapangan, uji coba di lapangan, jalur khusus untuk pengguna My Pertamina dengan diskon. Misalnya diskonnya 100-200 rupiah per liter. Itu penggunanya banyak, peminatnya banyak. Jadi chaos yang diharapkan dengan penggunaan aplikasi itu ternyata tidak terrealisir. Nah jadi banyak sekali yang bisa dilakukan, tetapi menurut hemat kami harus dilakukan segera. Gitu. Pembatasan terhadap penggunaan BBM itu harus segera. Regulasi segera, ya, karena semakin lama semakin bengkak, semakin bocor. Apa yang membuat adanya tantangan sehingga kemudian proses pembahasan regulasinya ini masih terjeda dan belum juga segera diketok? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Ini ada pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Edi. Pak Edi, kenapa kok kemudian proses revisinya itu agak lama? Nggak cepet gitu loh. Ya itu memang ranahnya pemerintah ya dan kita sudah mendesak beberapa kali baik itu di dalam pertemuan-pertemuan bilateral maupun secara resmi dalam rapat dengar pendapat. Baik itu kepada Kementerian SDM, kepada BPH Migas maupun kita menyalurkan hal ini kepada Pertamina. Karena yang paling berkepentingan itu kan adalah Pertamina sebagai pihak yang memiliki tugas dan fungsi untuk membeli BBM, belinya dengan uang sendiri loh Pertamina itu, cash flow sendiri pergunakan untuk membeli BBM yang mana kemudian dibayarkan kembalinya itu ya kita nggak tahu bisa ada penundaan 1 tahun, 2 tahun dalam bentuk kompensasi. Ya, itu kan ada drainage daripada cash flow Pertamina untuk kemudian mendistribusikan. Pertamina punya tugas mendistribusikan, tidak boleh ada hambatan, tidak boleh ada kekosongan di itu di SPBU. Nah itu kita sampaikan pada Pertamina, tetapi sama sampai hari ini kita masih menunggu karena sesungguhnya
revisi itu tidak kompleks, Iya. hanya satu Dan pasal. nggak semuanya kan Pak Satu yang jadi pasal. catatan. Nah, satu pasal untuk mendefinisikan siapa saja yang berhak untuk menerima subsidi tersebut, termasuk juga kategori kendaraannya. Misalnya kendaraan roda 4 1.500 cc ke bawah, kemudian sepeda motor 250 cc ke bawah. Itu saja. Oke. Nah, kita jadi tidak tanya- kompleks. Kita sebetulnya. tanya ke Pak Raden. Pak Raden, tentu Kemenko sudah mengkoordinasikan kan kepada kementerian-kementerian teknis untuk bisa segera paling tidak agar tidak deg-degannya ini nggak kelamaan Pak. Karena kita banyak orang yang sudah memastikan ini akan naik gitu ya Pak. Nah, apa kemudian rencana dari Kemenko Perekonomian untuk bisa membuat agar kenaikannya ini paling tidak ya orang nggak shock gitu lah Pak. Pertama kalau kita lihat sebetulnya dimulai dengan pernyataan Bapak Presiden. Kan beliau sudah menyatakan bahwa situasi dunia seperti ini. Memang kondisinya. Jadi sebetulnya sudah dikondisikan ya dari pernyataan Bapak Presiden, pernyataan para menteri, pernyataan Ibu Sri Mulyani. Itu adalah satu pengkondisian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah desain daripada bantuan sosial itu juga adalah bagian dari itu semua. Ya, makanya kita tahu bahwa dampak daripada kenaikan BBM ini adalah kepada kelompok yang paling rentan. Dan itu kita hitung. Itu sebabnya kalau kita lihat kelompok yang paling rentan itu yang 20,65 juta itu adalah yang biasanya mereka mendapatkan PKH. Ya. 20,6 juta penerima manfaat. Kemudian 16 juta lagi adalah menerima BSU, bantuan subsidi upah untuk yang gajinya di bawah upah minimum 3,5 juta. Nah kalau kita kumpulkan itu sudah 36,5 juta sendiri. Ditambah lagi kita berikan juga kesempatan buat Pemda, di mana ada DAU yang mungkin sudah pada lihat itu angkanya DAU dan DBH itu, dana bagi hasil dan DAU itu 2% dari yang ditransfer dari pusat itu mereka boleh berikan kepada para pengemudi ojol ya, pengemudi ojek, pengemudi angkut, kemudian nelayan dan juga mungkin yang lain-lain ya, yang dilihat sangat membutuhkan di daerah masing-masing. Nah, itu adalah bagian daripada signal itu ya. Nah, tadi banyak yang mempertanyakan bahwa situasinya seperti apa dari sisi kemampuan. Satu yang ingin saya beritahukan kepada kita semua, kalau dulu tahun 80-90 kita lah net exporter, ya. Kita mengekspor itu produksi kita 1.500 barel per hari. Sekarang hanya 600-700. Jadi defisitnya sangat besar sekali. Kita net importer, makanya kita keluar dari OPEC. Ya, kita sudah keluar, kita bukan negara yang kaya raya, ya. Dengan keterbatasan itu kita net importer, kita lihat semua yang net importer sudah menaikkan harganya sejak bulan Februari yang lalu. Dan itu sudah mereka naikkan hampir 2 kali lipat. Pemerintah mencoba mengabsorb itu. Ya, sudah diabsorb selama 6 bulan ini. Ingat, kalau kita lihat bagaimana APBN kita selama 3 tahun terakhir ini sudah memberikan untuk dana pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID itu hampir 1.800-1.900 triliun. Ditambah lagi dengan yang kita tidak duga ada perang Ukraine ini mengakibatkan harga minyak. Itu tambahan lagi. Jadi APBN kita sebetulnya selama 3 tahun terakhir ini sudah dipenuhi dengan tekanan-tekanan itu. Nah, kita coba absorb yang saya katakan tadi itu. Tapi kan ada daya tahannya. Nah, kalau ini dibiarkan, kalau kita lihat tadi angka-angka tadi yang disebutkan bahwa akan ada sekitar 190 triliun lagi yang akan dibawa ke tahun depan, Pak Edi. Tahun depan, kemudian tahun depannya lagi, kalau tidak disesuaikan sekarang, itu akan meledak lagi. Diperkirakan 300 triliun, dibawa lagi ke tahun 2024. Justru menurut saya, itu gelinding yang besar itu akan mengakibatkan persoalan di tahun-tahun berikutnya. Dan menurut saya tidak elok buat siapapun nanti the next presiden akan mengalami persoalan yang lebih besar lagi. Jadi menurut saya menunda ini
justru akan memperbesar persoalan. Akan tetapi tentu kita harus take care, kita harus memang melihat yang membutuhkan tadi itu, kita harus coba cari solusinya. Itu yang disebutkan tadi, kita berikan bantalan sosial. Pak Trubus, ini kan Pak Trubus sudah dengar bagaimana kemudian strategi dari pemerintah untuk bisa membuat agar tadi yang dikhawatirkan angka kemiskinan naik, pengangguran juga dimungkinkan bisa bertambah karena inflasi makin tinggi. Nah, kalau catatannya Pak Trubus? Iya, menurut saya yang harus dipikirkan adalah mengenai dampak itu sendiri. Jadi dampak dalam konteks ini adalah terkait dengan perilaku publik. Perilaku publik itu ada dua, ada perilaku individual dan perilaku institusional. Untuk perilaku individual ini kan kita lihat bagaimana masyarakat sekarang sudah ada sebagian yang mengalami panik. Karena apa? Kita lihat sudah ada antrian di SPBU, sudah mulai pokoknya mengular lah seperti itu. Nah, ini kan kondisi yang sebenarnya situasi cemas, panik oleh anak. Karena apa? Karena pemerintah tidak mengumumkan, justru malah pejabat-pejabat kita siap mengatakan minggu depan mau naik ini itu menyebabkan masyarakat makin panik gitu loh. Itu kan yang harusnya tidak perlu disampaikan secara ya mungkin ada bahasa yang lebih baik lah, mungkin bahasanya bahasa sederhana publik itu ya pokoknya ada penyesuaian saja, mungkin tadi Pak ini lebih baik penyesuaian gitu. Tetapi jangan kemudian akan naik. Nah, ini kemudian publik makin cemas. Nah, kita lihat kemudian di antara perilaku institusional juga aneh. Ya, ada lembaga-lembaga dalam ini entah itu bentuknya LSM, entah itu bentuknya perusahaan, UMKM, semua itu kemudian berbondong-bondong juga ikut ini, gitu, ikut ngantri di SPBU itu. Kemudian, nah ini situasi yang kemudian menurut saya harus diantisipasi oleh pemerintah. Tentu pemerintah sudah punya hitung-hitungan, tadi secara ini sudah jelaskan sama Pak Pardede, tapi saya melihat justru di sinilah kemudian konteks sosiologisnya harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kemudian ini nanti timbulnya adalah benturan di masyarakat. Situasinya kan makin memanas, apalagi kemudian disinggung Pak Peter tadi, ada bahasanya itu situasi politik yang kemudian akan memanas pula. Nah, karena itu menurut saya hal yang sifatnya khusus mendasar sekali adalah bagaimana kemudian struktur masyarakat kita ini kan ada masyarakat yang kategori di perkotaan, ada yang di pinggiran lah kategori gitu ya, pinggiran. Kemudian ada juga di pedesaan, ada yang di pegunungan, ada yang di pantai. Nah, ini bagaimana kemudian mereka ini tetap bisa beraktivitas kalau kemudian BBM ini tiap hari kita dapatin langka, ya kan, langka, sulit untuk didapatkan dan beberapa nelayan sudah mengeluh itu di media, berbagai media menyampaikan mereka mengeluh tidak bisa ini melakukan ya melayan lagi lah gitu, melaut bahasanya gitu. Jadi itu karena apa? Karena sulitnya mendapatkan BBM itu. Jadi menurut saya ada kepastian. Jadi kalau memang mau dinaikkan silahkan dinaikkan. Tapi ingat yang namanya bantalan sosial, yang namanya aspek sosialnya harus diselesaikan dulu. Ini yang paling utama. Karena begitu naik, kalau nanti saya katakan Mbak Mano itu shock gitu, itu akan terjadi itu shock culture, benturan masyarakat kaget gitu kan. Karena masyarakat sudah mulai shock ketika kemudian kayak kemarin telurnya naik gitu kan ya, hilang. Iya, naik terus hilang kan gitu. Nah, ini situasi-situasi seperti itu kan ada. Nah, belum lagi Mbak, ini situasi masyarakat kita itu ada yang kategori free rider, orang-orang yang mencari untung di tengah situasi masyarakat yang istilahnya itu yang kreatif, bisa melihat celah. Nah, gitu. Jadi mencari untung di situ, nah menimbunlah mereka, kemudian mempersuliti semuanya. Nah, ini kan tentu ada yang tadi disinggung sama Pak Parno itu, Pak DPR ini kan katanya harus ada penegakan hukum, tapi prakteknya kan penegakan itu kan hanya kecil aja kan, fenomena-fenomena istilahnya itu ya fenomena gunung es saja yang ditangkepin, tapi bawahnya itu banyak sekali yang nggak mungkin juga ditangkap karena situasinya kan situasi panik tadi. Jadi menurut saya memang ini bagaimana efek domino dari kenaikan ini betul-betul harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan dengan kalkulasi yang sangat matang. Itu yang penting sekali Mbak. Dan di satu sisi kemudian bagaimana jaringan yang ada di masyarakat itu, jaringan sosial, namanya social network itu dibangun untuk membuat agar mereka itu trust gitu ya, trust kepada pemerintah tetap dalam posisi pemerintahan melalui edukasi-edukasi yang dilakukan oleh tentu tokoh-tokoh masyarakat, entah itu tokoh agama, entah itu tokoh-tokoh politik juga terjun semuanya sehingga ada kolaboratif di antara mereka. Itu Mbak menurut saya yang paling penting sekali. Ya, ini yang kemudian juga menarik komunikasi publiknya supaya cost yang tadi mungkin juga belum dihitung, yang Pak Peter sudah sampaikan apabila terjadi konflik dan lain-lain, ini juga mesti dicatat dan kemudian dikalkulasi dengan baik dan dengan jujur. Nah, kemudian bagaimana juga mengenai datanya yang selama ini masih belum dalam tanda petik tepat. Nah, nanti kita coba tanya sesaat lagi, tetap bersama kami.
Kalau buat saya sih untuk waktunya mungkin kurang tepat ya. Karena kita di satu sisi kebutuhan juga masih perlu menutup ini itu apa segala macam. Terakhir kondisinya urusan minyak goreng, sekarang pindah jadi ke BBM, nanti selanjutnya apa lagi kita nggak tahu. Kayaknya rakyat udah dibikin pusing sekali. Di pandemi ini beban pemerintah kayaknya juga udah besar ya. Kalau mereka naikin BBM, dikembalikan dalam bentuk apa nih? Kalau 600.000 mungkin masih terlalu sedikit ya kalau menurut saya pribadi. Tapi mungkin kalau targetnya pas gitu ya, mungkin 600.000 itu juga berguna gitu. Dengan harga BBM ataupun kenaikan pokok yang lain itu, dengan bantuan dari pemerintah segitu aja itu nggak bakalan cukup. Ya kalau saya sebagai pengemudi driver online sih belum setuju Pak. Soalnya ya dari tarif dasar kita sendiri belum ada kenaikan apa-apa. 600.000 tergantung kitanya, kalau dibilang kurang ya kurang, dibilang cukup ya cukup, namanya duit kan. Tapi yang sejauh ini yang saya rasakan saya belum pernah dapat gitu. Ini ada yang menarik karena hal bantalannya tadi Pak Peter kan harus tepat sasaran. Nah kalau dari catatan Pak Peter, tadi kan sebenarnya skemanya sudah banyak yang digelontorkan dan sudah mencakup puluhan juta bahkan hampir 60 juta. Silakan Pak Peter. Pakai mic Pak Peter. Ini balik lagi tadi. Pakai mic Pak Peter. Nah, pemirsanya nggak dengar Pak Mbak Peter. Mona, Mbak Mano. Kalau saya seperti yang di awal saya sampaikan, yang menjadi pertimbangan saya utama itu adalah dampak dari kenaikan harga BBM. Bansos tidak bisa menutup itu. Ya, bansos tidak bisa menutup itu. Karena apa? Begitu BBM itu dinaikkan, maka yang terkena langsung adalah perekonomian. Inflasi melompat, daya beli akan tergerus, ya, dengan seperti yang saya sebutkan tadi. Itu langsung mengena. Kemudian mereka diberi iming-iming, cuman dikasih penutup. Ya, istilahnya saya mungkin bahasa yang sangat simpelnya adalah kebijakan BBM itu akan menggampar kita semua, nabok kita semua, sakit kita semua. Tetapi sebagian dari kita nanti akan dikasih permen. Permennya bansos. Dan bansos itu ya harus kita terbuka juga. Bahwasanya walaupun saya sependapat dengan Pak Raden tadi, ada perbaikan. Tetapi kan keluhan masyarakat. Dan yang sampai saat ini masih dikeluhkan adalah tidak tepat sasaran. Sama, kalau kita mengatakan tadi subsidi BBM tidak tepat sasaran, bansos juga tidak tepat sasaran. Ya. Jadi sebagian dari kita akan mendapatkan bansos. Tetapi dampaknya terhadap perekonomian itu tidak bisa dicegah lagi. Itu akan terjadi. Kalau dia akan menggerus daya beli, dia akan menggerus konsumsi, dia juga akan mengganggu proses pemulihan ekonomi kita. Dan harus diingat juga, kondisi sekarang ini bukan kondisi yang bisa dikatakan kondisi normal. Kita masih pandemi. Tapi pemerintah sendiri kan mengatakan kita masih pandemi. PPKM belum dicabut loh. Dan kita juga dihadapkan ketidakpastian global. Kalau yang bahasanya lembaga internasional IMF, tahun 2023 gelap. Nah sekarang di tengah kondisi seperti itu, saya sependapat, dari awal saya sependapat kalau kita harus memperbaiki struktur APBN kita. Ya, memperbaiki mekanisme subsidi kita. Saya sependapat, tapi waktunya yang saya tidak sependapat. Saya tidak mengatakan waktu ini adalah waktu yang tepat untuk kita memperbaiki mekanisme subsidi BBM kita. Bukan waktu yang tepat. Tapi kalau nanti diolor-olor lagi, bebannya ke tahun berikutnya Pak. Yang saya maksud bukan juga tidak dikerjakan. Jadi kita melakukannya kan bisa dilakukan secara terencana, terukur, ya, dan kemudian secara berangsur. Nah, kalau dan itu pernah kita lakukan dan kita berhasil. Ya, tahun 2015 pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM yang luar biasa drastis. Kita tentunya masih ingat sekali keberanian Pak Jokowi waktu itu mengurangi BBM subsidi. Tetapi yang dirasakan oleh masyarakat tidak begitu shock. Karena kondisinya memang kita kuat untuk menanggung itu. Yang kedua adalah dilakukan dengan mekanisme yang saya kira gradual. Ya. Pada waktu itu ya kalau menurut saya mengikuti sekali karena saya mungkin berbeda dengan yang bapak-bapak di sini. Saya merasakan sekali yang kita pada waktu itu dari premium beralih. Dulu kan nggak ada Pertalite, Mbak Mano. Iya. Kemudian pemerintah menciptakan ada Pertalite yang menjembatani antara yang murah dengan yang mahal. Masyarakat kemudian terdorong untuk berpindah
dari premium ke Pertalite. Sudah banyak sekali masyarakat kita sekarang ini yang tidak lagi premium, tidak lagi mencari premium. Mereka sudah terbiasa ke Pertalite, yang pada waktu itu tidak subsidi loh. Artinya bagaimana kita mengubah mekanisme subsidi itu bisa dilakukan secara bertahap seperti itu, tanpa harus kita lompat ya kemudian benar-benar kita menghabiskan subsidinya, apalagi sekali lagi di tengah kondisi sekarang ini. Skema ini pernah dimunculkan waktu RDP dengan Pertamina? Begini, dengan RDP yang kita lakukan dengan Pertamina, kita melakukan simulasi, ya simulasi terhadap potensi penyesuaian harga dan dampaknya terhadap perekonomian. Simulasinya kurang lebih seperti ini, dan ini simulasi saja ya, bukan berarti bahwa ini adalah bentuk daripada penyesuaian harga yang akan dilaksanakan. Hari ini kita melihat Pertalite per liternya harganya 7.650. Simulasi mengatakan bahwa kita naikkan hampir 30% menjadi Rp10.000. Kemudian solar 5.150 per liter menjadi 7.200. Pertamax dari sekarang 12.000 menjadi 16.000. Itu harga keekonomian itu ya. Dampaknya apa terhadap perekonomiannya? Inflasi naik kurang lebih 1,9%. Kemudian angka kemiskinan naik 0,34% gitu. Terus ada GDP growth-nya juga terkoreksi. Nah, itu dampak yang terjadi, dan ini merupakan simulasi-simulasi yang kita laksanakan. Misalnya naiknya nggak 10.000 misalnya ya, dari sekarang 7.650 Pertalite-nya menjadi 9.500 atau 9.000. Dilaksanakan sekaligus atau dilaksanakan secara progresif bertahap, apa dampak-dampaknya. Saya kira itu banyak simulasi yang bisa dilaksanakan. Tetapi sekarang ini kita sudah berada di penghujung tahun yang memang penggunaan subsidinya sudah sangat besar. Kita lihat outlook ke depan tidak akan membaik menurut hemat kami ya, karena dengan adanya ketegangan geopolitik sekarang di Ukraina plus sekarang Laut Cina Selatan dengan adanya permasalahan di Taiwan, saya kira ada kecenderungan bagi ICP untuk justru naik ketimbang turun gitu. Jadi itu menambah beban. Jadi saya melihatnya sekarang dari kacamata sebagai legislator bahwa pemerintah tidak punya opsi kecuali satu, melakukan penyesuaian dan melakukan penyesuaian sekaligus, tidak bertahap karena memang bebannya sudah sangat berat. Ya, jadi risikonya kalau sampai tidak dilakukan hal itu, risikonya pasca Oktober kita akan nanti melihat adanya pembatasan di SPBU yang menjual BBM karena memang suplainya tidak banyak, tidak tersedia banyak. Kita sudah di awal tahun mencanangkan, tahun 2022 APBN-nya mencanangkan 17 juta kiloliter untuk BBM subsidi Pertalite, meningkat menjadi 23, bisa menjadi 29 juta kiloliter. Dan ini sangat memberatkan kita. Dengan hitung-hitungan dampak itu, bantalan yang sudah disiapkan cukup supaya nggak makin terdesak, terbebani? Cukup atau tidaknya bantalan tentu akan berbeda ya, karena bantalan itu kan diberikan kepada mereka yang menggunakan. Dan tadi sudah sampaikan berdasarkan hasil dari wawancara dengan sejumlah perwakilan publik, mereka justru merasa bahwa bantalan itu mungkin masih kurang. Tetapi begini, hasil kunjungan kami ke berbagai daerah itu mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat, terutama mereka yang mengkonsumsi BBM, itu lebih menghendaki ketersediaan BBM. Jadi tidak apa-apa ada kenaikan, yang penting tersedia. Nah, mungkin itu harus dilakukan survei nasional untuk melihat apakah asumsi ini akurat atau tidak, untuk melihat dampak sosial daripada penyesuaian harga ke depannya. Kalau catatan dari Kemenko, Pak, untuk dampak-dampak yang dimungkinkan, tadi kan skenarionya sebenarnya sudah ada ya, Pak Raden. Nah, tapi tentu kita tidak berharap itu kan kemiskinan yang sudah tercatat. Khawatirnya nanti ada pertambahan-pertambahan itu, Pak Raden, mengantisipasinya. Ya, jadi apa yang dibuat oleh teman-teman di DPR ya, Pak Edi Suparno dan juga mungkin para ahli di sana. Hal yang sama juga kita lakukan ya. Jadi exercise itu kita lakukan. Dampaknya terhadap inflasi, dampaknya terhadap kemiskinan, dampaknya kepada pertumbuhan. Yang kita fokus memang adalah yang pertama adalah kemiskinan dulu. Tentu kemudian inflasi, baru kemudian pertumbuhan. Kenapa seperti itu? Karena memang kita lihat dampaknya kepada pertumbuhan relatif itu kecil. Kemudian dampaknya terhadap inflasi
tadi yang dikatakan itu. Kita bisa berdebat mengenai itu sampai 1 hari. Mungkin antara 2, katakan tadi dikatakan oleh teman-teman, bisa 2-3%. Ya, kalau dinaikkan. Tapi itu pun belum dinaikkan sampai dengan harga keekonomian loh. Ya. Jadi bukan karena sekaligus sampai keekonomian. 13.000. Belum akan ke sana. Nah, kemudian yang kita lakukan itu adalah khusus untuk mengatasi kemiskinan. Kan yang kita lihat itu kemiskinan adalah biasanya adalah 40% terbawah. Ya. Makanya kita fokus di situ dulu. Apa yang kita buatkan tadi 20,6 juta ya penerima manfaat itu fokusnya di situ. Bahkan kita pakai sampai ke 50%, ke 55% ke bawah juga. Itu sebabnya diberikan bantuan subsidi upah itu. Ya. Yang sebesar 600.000 itu tambahan. Itu kalau kita lihat bahwa yang kita tolong, ya kita bantu memang yang di bawah. Yang di atas tidak sama sekali. Karena kita anggap yang di atas itu harus bisa mengabsorb itu. Ya, kenapa seperti itu? Kalau kita lihat pendapatan daripada kelompok di bawah itu sebagian besar akan dia pakai untuk belanja sehari-hari yang esensial. Sedangkan kelompok atas itu jumlah yang mereka pakai dari pendapatan mereka untuk yang esensial itu kecil. Jadi secara persentase dampaknya itu ke saya atau ke Pak Edi atau ke Pak Peter ini sebetulnya kecil. Ya. Jadi kita harapkan seperti ini bahwa yang relatif kaya dia harus bisa mengabsorb itu sebagaimana penduduk dunia sekarang yang juga mengabsorb itu. Ya. Mau nggak mau menerima karena di keadaan. negara lain semua sudah dinaikkan itu. Nah, yang kita harapkan di sini adalah kelompok yang lebih makmur ini kayak ini bisa mengabsorb itu. Tapi kelompok yang di bawah itulah yang menjadi perhatian pemerintah. Karena sudah seperti yang saya katakan tadi, sejak 2020 kita melakukan itu. Dan uang pemerintah untuk memberikan kepada yang kaya, saya pikir tidak tepat. Itu yang disebutkan tadi. Yang menerima manfaat yang paling besar dari subsidi BBM ini adalah kelompok kaya. Jadi kalau kita lihat kelompok 60% yang tadi ke atas itu, dia dapatnya itu 95%. Untuk Pertalite. Untuk solar juga segitu. Jadi kelompok yang atas itulah yang mendapatkan manfaat. Justru kalau kita teruskan subsidi seperti ini akan menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu tadi subsidi tepat sasaran itu menjadi tepat. Di mana kita berikan subsidi kepada orang yang memang membutuhkan, ya subsidi barang. Makanya harga daripada BBM-nya sendiri dinaikkan. Apakah ada jalan lain? Bisa aja ada jalan lain, tapi semuanya itu saya pikir adalah jangka menengah panjang. Misalkan kita bicara mengenai bagaimana supaya produksi energi-energi baru itu. Cuma kan itu butuh waktu gitu loh. Kita harus melihat apa yang di depan kita. Yang di depan kita sekarang tadi itu adalah ketidakpastian politik dunia. Persoalan kan dimulai dari Ukraine dengan Rusia. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan itu di luar kapasitas kita untuk mencoba mengontrol itu gitu loh. Tapi memang kita harus juga membuat rencana yang lebih menengah panjang dari sisi produksi. Jadi Pak Peter kira-kira kapan kalau misalnya mau naikin? Nah, pakai mic lagi Pak Peter. Pak Peter harus pakai mic kalau ngomong. Saya tetap seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Saya tidak sepakat untuk kenaikan harga BBM subsidi saat ini. Ya, kalau ke depan kemudian dilakukan secara bertahap kita merencanakan bagaimana kita mengubah skema subsidi, saya sependapat. Tapi menaikkan harga BBM subsidi sekarang ini, menurut saya risikonya terlalu besar. Itu yang saya bilang. Kita tidak bicara tentang harga BBM-nya saja. BBM-nya iya, yang sekarang ini memang dinikmati oleh sebagian besar oleh orang kaya. BBM-nya, karena yang beli BBM memang lebih banyak orang kaya. Tetapi dampak dari harga BBM subsidi yang ditahan itu adalah stabilnya perekonomian, inflasi yang rendah, itu dinikmati oleh masyarakat miskin yang sekarang ini. Yang paling banyak itu. Sekarang ini jumlah orang kaya dengan jumlah orang miskin di Indonesia banyak mana? Banyak orang miskin. Yang menikmati kestabilan perekonomian kita, inflasi yang rendah, itu orang miskin. Jadi dampak dari
kenaikan harga BBM subsidi itu lebih banyak ditanggung oleh siapa? Oleh orang miskin. Bukan oleh orang kaya. Gimana Pak? Ya, begini, persoalannya sekarang, tadi sudah dikatakan, budget kita itu terbatas. Ya, kalau kita lihat dari sisi struktur dari APBN kita, 20% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan, kemudian untuk belanja pegawai negeri, kemudian belanja yang lain untuk bayar hutang. Kemudian kalau kita lihat itu sekitar, kalau tadi menjadi numbers yang tadi 698 triliun itu adalah untuk subsidi, berarti untuk belanja modal menjadi tidak ada. Infrastruktur tidak ada. Persoalannya kan begitu. Ini kan dari uang yang terbatas itu, mana yang kita dahulukan? Apakah tadi itu yang dikatakan oleh Pak Peter itu, apakah kita mau tidak dibangun lagi infrastruktur tahun depan atau 2 tahun lagi? Nah itulah yang harus dibagi-bagi ini, dialokasikan dulu bahwa untuk kalau tidak ada infrastruktur semua juga ribut, produktivitas juga turun semuanya. Kita yang bekerja di desa di mana tol kemudian jalan-jalan gak beres kan persoalan juga gitu loh. Nah itulah tugas daripada pemerintah mencoba membuat realokasi itu seoptimal mungkin. Jadi bukan soal kalau kita punya tidak terbatas, ya saya setuju saja. Tapi persoalannya kan budget kita terbatas. Nah budget yang terbatas itu harus dieman-eman. Sebagian ditaruh ke sana, sebagian. Ini subsidi masih akan tetap besar juga. Iya, tahun depan. Yang 502 triliun itu sudah pasti habis. Kita hanya mengurangi sedikit ini. Justru gitu itu Pak Raden. Kita hanya mengurangi sedikit dengan menghadapi risiko yang besar. Itu yang saya maksud. Sama saja. Risikonya itu hanya persoalan risiko sekarang atau tahun depan. Menggelinding lebih besar lagi. Justru itu yang persoalannya. Kita justru menurut saya pemerintah itu menjadi bertanggung jawab manakala dia sudah melihat risiko yang akan lebih besar lagi datang ke depan. Dia melakukan mitigasi sekarang. Dia tidak berpura-pura tidak tahu mengenai itu. Justru kita melihat risikonya akan lebih besar tahun depan dan menggelinding lagi 2024, menggelinding lagi 2025 kalau tidak dilakukan ini. Nah itulah sebetulnya yang menurut saya satu pemerintah yang bertanggung jawab. Kalau dibiarkan dia tidak bertanggung jawab itu. Justru menurut saya persoalan itu akan kita bawa makin besar ke depan dan ke depan. Itu yang menurut saya tidak boleh dibiarkan. Posnya udah pas emang APBN-nya? Kalau menurut saya ya, tadi Pak Raden mengatakan APBN kita terbatas. Ya, batasnya di mana? Apakah benar kita tuh benar-benar terbatas? Beban subsidi kita dibandingkan beban kita pada waktu kita menghadapi pandemi jauh lebih besar beban pandemi. Mampu kita? Kondisi APBN yang terburuk bukan sekarang. Kondisi APBN terburuk adalah pada tahun 2020. Yaitu ketika penerimaan pemerintah turun drastis, ya, karena memang kondisi perekonomian terkena dampak pandemi, sementara pengeluaran pemerintah sangat tinggi karena harus membantu mengatasi pandemi. Itu yang terbesar. Yang mampu. Persoalannya begini. Sebentar Pak Raden. Ya, mampu kita. Sekarang pada kondisi sekarang ini pemerintah sendiri mengatakan sampai bulan Juli APBN kita surplus. APBN kita surplus. Kita ada windfall dari kenaikan harga komoditas. Dan pemerintah juga masih punya upaya untuk menaikkan penerimaan ketika perekonomian kita membaik. Jadi walaupun kita ada tambahan beban dari kenaikan beban subsidi, tetapi penurunan beban dari masalah pandemi itu juga ada. Dari sisi lain, ya, penerimaan juga kita ada mengalami kenaikan. Jadi menurut saya kalau mengatakan beban APBN kita adalah yang terburuk sekarang ataupun tahun 2023, saya tidak sependapat itu. Pak Raden akan jawab dan lanjutkan saat lagi, tetap bersama kami. Di sini ada pengamat kebijakan publik nih. Tadi Pak Trubus sudah dengar dari dua sisi ya. Silakan kalau dari masukannya Pak Trubus. Iya, kalau saya tetap pada tataran bagaimana kemudian formulasi kebijakannya itu memang pertama harus mempertimbangkan betul
kondisi realitas sosiologis masyarakat kita gitu loh. Artinya ketika kebijakan ini mau diterapkan gitu, mau diterapkan akan naik, itu tadi sudah banyak disampaikan, tapi itu kan baru berupa wacana yang publik itu tidak banyak tahu gitu loh. Maksudnya supaya publik itu tahu. Jadi jangan hanya sekedar itu gimmick, seolah bahwa ekonomi kita kondisinya sekarang lagi naik, tumbuh 5%, tapi kenapa tiba-tiba BBM naik kan itu masyarakat itu kan nggak ngerti gitu loh. Jadi itu harus ada semacam komunikasi publik yang baik. Kemudian ada informasi publik juga yang terus-menerus, di satu sisi juga ada edukasi publik yang terus-menerus juga gitu loh. Jadi masyarakat itu dibuat tahu, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat ada perdebatan ini, yang ada itu publik hanya melongo gitu. Apa sih maksudnya gitu. Nggak ngerti kan, mereka publik melihat bahwa yang namanya BBM naik itu adalah menyebabkan mereka itu susah. Susah dalam apa? Karena semua harga jadi mahal. Mulai dari komoditi sampai ke pangan. Itu semuanya mahal semua. Bayangkan kalau seorang yang namanya warteg, penjual warteg, itu sulit sekarang. Kalau itu mau tiba-tiba naik nih, BBM-nya naik dari 7.800 ke 8.000 ya, ke 10.000. Sudah jelas itu inflasinya naik jadi 9%, tadi disampaikan 9%, 8-9%. Maka kemudian masyarakat nih, pedagang ini mau bagaimana, warteg ini mau naikkan berapa? Kalau dia naikkan tinggi, pasti pembelinya habis. Nanti, gitu nah, kemudian yang ketiga menurut saya, apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan tadi BLT, kemudian ada juga untuk upah, itu bantuan upah, itu juga dianggap oleh publik hampir semuanya tidak mencukupi untuk apa gitu, karena selama ini semua harga sudah pada naik semua gitu loh. Itu yang harus diedukasi ke publik bahwa itu hanyalah merupakan supporting, cuman sampai kapan? Nah ini publik kan harus tahu karena semua harga sudah naik, terlanjur naik semua. Kita kan jujur saja yang ditunda itu hanya kemarin soal tarif ojol. Itu aja, yang lainnya kan enggak, tetap aja semua naik semua. Dan ini sekarang semua komoditi baik telur, baik apa, malah telur itu lebih mahal dari ayamnya sekarang itu. Jadi ini kan situasi yang harus dilihat. Jadi kita makan yang mana dong Pak? Ya makan yang mana kan itu. Jadi situasi itu menurut saya yang harus diperhatikan. Kalau kita ngomongin formulasi belum, memang iya saya tahu rasional kebijakan publik itu teorinya harus mengandalkan yang namanya ketergantungan, ada yang namanya kausalitas, sampai ke tapi dampak-dampak yang namanya publik itu nggak pernah dilihat gitu loh. Jadi itu yang penting Mbak. Jadi yang lain adalah menentukan bagaimana kemudian budaya publik itu harus diperhatikan juga. Bahwa budaya kita itu selalu dihadapkan ketika ada BBM naik ataupun harga-harga naik, yang ada itu adalah masyarakat itu panik. Ya kan, masyarakat itu makin cemas gitu aja Mbak. Jadi yang penting di situ. Itu Pak. Pak Edi silakan. Ya, saya pertama melihat bahwa kembali lagi ke tadi, opsi untuk tidak menaikkan harga, tidak melakukan penyesuaian harga itu ada dampaknya. Ya, opsi menambah subsidi ada dampaknya juga. Nah sekarang ini kita harus melihat bahwa kalau kita menaikkan harga atau tidak menaikkan harga, membiarkan seperti ini, pemborosan tetap terjadi. Publik yang tidak berhak tetap menikmati subsidi BBM, akan terjadi pemborosan. Ya, jadi menurut hemat kami semuanya ada konsekuensinya. Kalaupun sekarang ada penyesuaian harga tidak akan mencapai tingkat keekonomian. Artinya apa? Masih harus nombok lagi, masih harus ada subsidi lagi untuk itu, tambahan subsidi dan kompensasi harus ada lagi gitu. Jadi persoalannya banyak. Tadi Pak Raden Pardede mengatakan ya kalau kita tidak mau naikkan harga ya kita nanti ngutang lagi. Saya bilang, itu juga nanti akan rame kalau hutang. Jadi nanti dipikir bahwa ucapannya akan bahwa ya negara ini, pemerintah ini hanya gemar berhutang gitu ya. Nah, saya merasa bahwa pada saat ini kita sudah meskipun hutang, level of debt kita masih manageable ya, dan pengelolaan cukup baik, cukup prudent, tetapi menaikkan hutang itu selalu mendapatkan persepsi negatif dari publik ya. Saya mengatakan hal itu bukan karena sekarang partai saya bergabung dengan pemerintah, tetapi menurut saya sekarang ini adalah kebijakan yang baik dilakukan oleh pemerintah. Itu kebijakan yang tepat. Betul gitu. Ya, tapi ya itu, tetapi kembali lagi ya, segala sesuatu itu harus ada keputusan dan segera putusannya. Pak Raden harus segera, tapi revisi Perpresnya kapan Pak Raden? Ini kita tunggu-tunggu ini. Silakan Pak Raden, closing statement terakhir dari Pak Raden. Kalau revisi Perpres kan di politik gitu, artinya saya tidak bukan tugas saya itu artinya, tapi usul itu bagus. Itu adalah dalam rangka revisi Perpres dalam rangka membuat penyelesaian daripada subsidi ini lebih terstruktur ke depan. Itu setuju itu.
Nah, yang di depan mata itu adalah yang tadi, yang kita lakukan tadi, yang kita lihat sekarang ini. Yang menurut kami adalah persoalan ini kita sudah alami tahun 2005, 2008, 2013. Bahwa akan ada dampaknya tadi kepada inflasi itu akan ada. Tapi menurut saya inilah yang perlu dijelaskan juga oleh Bank Indonesia nantinya. Bahwa dampak ini bersifat transisi bukan permanen. Itu yang dijelaskan. Sehingga orang melihat mestinya tidak perlu panik. Bahwa ini bersifat temporer. Kalau dibuat panik semua jadi sulit. Nah menurut saya kita tidak perlu panik. Situasinya tidak seburuk yang diperkirakan banyak orang. Jauh lebih baik. Dan kita menurut saya kalau kita bisa menerima ini, kita bisa absorb kenaikan ini dengan baik. Ya, itu mungkin perhitungan-perhitungan yang tadi disampaikan oleh Pak Peter dimungkinkan bisa terjadi yang justru malah memperberat ya Pak Peter. Terima kasih Pak Peter sekali lagi, Pak Edi terima kasih, Pak Raden terima kasih, dan tentunya Pak Trubus terima kasih. Saya Brigita Manara pamit, selamat malam, sampai jumpa.